Oke, selamat datang di live lanjutan pembahasan untuk kemampuan numerik perbandingan kuantitatif. Dimana di sini kita akan membahas kelanjutan soal yang sudah dibahas kemarin. Ada 18 nomor yang sudah dibahas. Dari total untuk perbandingan kuantitatif itu ada 40 nomor. Jadi mungkin sejam ke depan kita akan membahas kelanjutan beberapa nomor ya. Dimulai dari nomor 19. Nah, ini ada soal perbandingan nilai Yofi dan Chan 1:3, perbandingan nilai Dovi dan Chan 2:1. Jika nilai Chan adalah 30, maka jumlah nilai Dovi dan Yofi adalah ya. Jadi ini boleh saya tuliskan terlebih dahulu pilihannya karena terpotong ya di bagian atas, supaya mungkin yang mau mencoba boleh mencoba terlebih dahulu sebelum dibahas atau diberikan penjelasannya. Oke, jadi untuk model perbandingan seperti ini kita bisa buat sama ya, perbandingannya disamakan perbandingannya, karena di sini kasusnya adalah Chan-nya muncul 2 kali ya. Ataupun kalau kita mau coba kerjakan dengan memprediksi ya, dengan cara mencoba satu-satu juga boleh ya. Jadi hasilnya akan sama nantinya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau coba kerjakan ya, di sini saya coba bentar ya. Saya coba untuk memasukkan nilainya ya. Yang diketahui di sini adalah nilainya si Chan. Nilainya si Chan ini adalah 30. Jadi yang diketahui di soal kita ambil dulu yang Dovi dan Chan. Dovi banding Chan 2:1, di mana nilainya Chan ini adalah 30. Nah, secara otomatis kita bisa mengetahui nilainya si Dovi ya, karena 2:1. Nah, 1 senilai dengan 30, maka 2 senilai dengan apa? Jadi kita sisa kali 30. Ya, jadi hasilnya akan ketemu 60. Nah, ini miliknya si Dovi. Nah, untuk mengetahui nilainya si Yofi, kita ambil perbandingannya lagi ya. Yofi banding Chan. Yofi banding Chan di sini 1:3. Ya, 1:3. Nah, karena 1:3, kemudian kita ketahui untuk Chan-nya 30, maka ini dikali 10 ya. Maka satunya juga kita kali 10 supaya seimbang. Jadi sama-sama dikali 10. Jadi hasilnya 10. Nah, sehingga kita bisa lihat jumlah perbandingan Dovi dan Yofi yaitu ya 60 tambah 10. Jadi hasilnya 70. Ya, jadi bisa dibuat seperti ini untuk penyelesaiannya. Mungkin yang sudah gabung dalam live boleh dilihat apakah ada yang kurang jelas ya, atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, sebelum kita masuk ke nomor selanjutnya. Jadi ini masih membahas dari buku Pingley dan Pandi ya, ada di etalase 1 kalau mau lihat-lihat. Ini sudah live keempat ya, jadi 3 live sebelumnya sudah diupload di YouTube, boleh dicek profil, kemudian ada link YouTube tersedia di sana untuk melihat rekaman pembahasan 3 live sebelumnya ya. Jadi ini masih membahas tentang kemampuan numerik. Oke, lanjut ke nomor 20. Uli, Rara, Yoyo, dan Erna memiliki sebuah tali dengan panjang masing-masing 0,7 meter, 7/3 meter, 2 meter, dan 300 per cm.
tali terpendek adalah milik siapakah tali yang paling pendek. Jadi ini mungkin boleh ya, cuma coba-coba aja ya. Ini masih mudah sih kayaknya, karena sebenarnya tidak mengandung perbandingan mungkin ya. Tali terpendek miliknya siapa? Ayo silakan yang mau coba jawab. A, B, C, D, E tersedia pilihan jawabannya. Tidak apa-apa, dicoba dijawab saja. Apakah benar atau salah urusan belakangan, yang penting dicoba jawab dulu. A, B, C, D, E. Oke, Mas Binar atau Mbak Binar nih menjawab Uli. Dan Kies menjawab Ulti. Nggak ada Ulti. Uli ya. Mas Iksan menjawab sama ya. Tapi Mbak Rosmiati menjawabnya C, beda dengan yang lain ya. Oke, kita bahas bersama aja. Erna, ada yang menjawab Erna. Oke. Nah, ini 0,7 meter ya. Satuannya meter nih, sudah sama semua, jadi tidak masalah. 0,7 meter. Kemudian 7/3. 7/3 ini 7 bagi 3. Ya, 7 bagi 3 ini 2. 7 bagi 3, 2. 2 kali 3 kan 6 ya. Ya, jadi 2 koma. 2 komanya sisanya 1/3. 1/3 itu nilainya 3, 3 dan seterusnya ya. Ya, ini yang kedua. Kemudian 2 meter. Kemudian yang terakhir 300%. 300% itu 300/100. Jadi 3. Jadi 3 ya. Jadi kelihatan jelas ya. Yang paling pendek yang 0,7 di sini, karena yang lainnya nilainya di atas 1. Sedangkan 0,7 itu tidak sampai 1. Jadi jawabannya jelas bahwa Uli yang paling pendek. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, sambil dilihat-lihat boleh ditanyakan, dan boleh yang lainnya juga lanjut untuk mencoba nomor 21. Sudah banyak yang benar ya. Di nomor 21 silahkan. Ini ada soal diketahui 7 kurang dari A kurang dari 12 ya. Jadi boleh dibaca seperti itu. Atau boleh dibaca A itu lebih besar 7 lebih kecil 12. B itu lebih besar 4 lebih kecil 11. Jadi istilahnya A berada di antara 7 dan 12. B berada di antara 4 dan 11 ya. Perbandingan banyaknya bilangan bulat A dan B yang memenuhi. Jadi ada berapa banyak nih bilangan bulat yang ada pada A, dan ada berapa banyak bilangan bulat yang ada pada B. Bilangan bulat itu ya bilangan yang bukan koma-koma ya. Jadi bilangan kayak 8, 9 ya, seperti itu. Pawana Damisa menjawab C, diikuti oleh emot dicintai ya. Oke, ditunggu jawaban yang lainnya. Butuh perbandingan beberapa jawaban baru kita bahas bersama ya. Ya, jadi penentuannya kita cari dulu ya. A dan B-nya itu apa saja sih anggotanya. Terus kita lihat ada berapa banyak anggotanya. Lalu kita bandingkan saja berapa banyak anggotanya si A dan anggotanya si B. Mbak Ika Nirmala menjawab B. Ini berbeda jawabannya nih antara Mbak Binar atau Mas Binar ini ya menjawab A. Jadi sudah 3 versi jawaban A, B, C. Mana nih kira-kira yang pas nih jawabannya? Ya, kita tunggu lagi jawaban-jawaban yang lainnya yang masuk nih. Spill sedikit ya. Jadi yang lebih kecil, yang lebih besar dari 7 dan lebih kecil dari 12 itu mulai hitungannya 8. 8 lalu 9, 10 sampai dengan 11 ya. Sampai dengan 11. Jadi 7 dan 12-nya tidak masuk karena dikatakan lebih besar dari 7. Berarti 7-nya tidak masuk. Kecuali ada tanda garis di sini menyatakan lebih besar sama dengan. Nah, itu baru 7-nya ikut masuk. Ya, atau di sini ada tanda garis di bawahnya. Ini menandakan 12 masuk ya. Oke, jadi anggotanya ini ada 4 ya, ada 4. Sementara untuk yang B
Ya, di mana? Yang B berarti mulai dari 5 sampai dengan 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada berapa nih anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4:6. Ya, perbandingannya adalah 4:6. Nah, ini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Ya, benar Mbak Dini. 2:3. Jadi jawabannya yang B. Ya, Mbak Nifa, Mbak Dini, kemudian tadi ada Mbak Ika Nirmala yang benar ya. Yeay, lanjut. Nomor 22 sambil dilihat-lihat ya, 21-nya kalau kurang paham boleh ditanya. Ya, nomor 22 silakan dicoba. Alhamdulillah nilai ilmu baru. Alhamdulillah Mas Okta. Next, nomor 22. Pak ndak mengerti. Ndak mengertinya di bagian mana? Nah, jadi perbandingan itu kita membuat bentuk paling sederhana ya dari dua hal yang kita bandingkan. Jadi kayak tadi 4:6, kita sederhanakan lagi jadi 2:3. Oke, di nomor 22 silakan mau dicoba dulu boleh. Abbas menggambar dengan skala sandung 1:600. Ya, digambar dengan ukuran 8 dan 5. Selisih panjang dan lebar sebenarnya adalah. Mbak Binar menjawab delta 15 meter selisihnya. Kita tunggu jawaban yang lainnya ya. D katanya. Ini sebagai pembanding. Ditunggu juga komen-komen dari yang lainnya. Apakah sama dengan Mbak Binar Estira atau ada jawaban lainnya untuk nomor 22? Silakan. Tim memantau jawaban. Tim memantau jawaban berarti kita batasi, kasih limit waktu ya supaya tim memantau jawabannya nggak capek atau nggak bosan menunggunya. Oke, spill sedikit untuk ini pengerjaannya ya, karena skalanya 1:600. Itu berarti ya 1 cm pada gambar atau pada peta setara dengan 600 cm pada jarak yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi ini karena ditanya selisih, ya boleh kita kurangkan terlebih dahulu selisihnya ya. 8 sama 5 selisihnya. 8 kurang 5 sama dengan 3 cm. Jadi ini kita sisa konversi ya. Kalau 1 cm senilai dengan 600 cm, maka 3 cm senilai dengan berapa? Ya, kurang lebih seperti itu. Barangkali sudah ada yang tim pemantau yang atau yang lainnya sudah cek-cek jawaban nih. Kira-kira jawabannya apa? Boleh. Apakah sama dengan yang tadi? 18 dong, Pak. Oh, 18. Tim pemantaunya sudah menjawab. Ya, dikali 3 ya. Ya, ini juga dikali 3. Jadi 1800 cm. Benar sekali ya. Dikonversi jadi 18 meter. Oke. 1 meter 8 cm. 1 meter 8 cm. Tidak, 1,8. 18 meter. Nah, kalau mau kerjakan secara biasa tanpa mencari selisih terlebih dahulu juga boleh ya. Jadi 8 cm-nya diubah, kemudian 5 cm-nya diubah, kemudian nanti dikurangkan hasilnya. Tak kirain soal begini susah, tahunya gampang. Mas Okta. Boleh kirain jawabannya 600 bagi 8,5. Ya. Karena ditanya selisih ya, jadi kita bermainnya di pengurangan, Mbak Binar. Oke. Di nomor 23 ini kepotong soalnya nih, kurang bagus nih penyajiannya ya. Saya coba intip dulu sedikit di belakang. Oke. Jadi yang ditanya skala yang digunakan adalah, yang ditanya skalanya ya. Skalanya berapa banding berapa. Oke, jadi pilihannya di belakang ada 1:1
1/6.500.000, 1/650.000, 1/65.000 ya, dan seterusnya. Mungkin dibahas langsung aja ya. Jadi karena tidak representatif ya, jadi perbandingannya langsung ambil saja 6 cm banding 21 km. Nah, cuma kita harus samakan satuannya sama-sama dalam bentuk cm ya. Jadi 21 km ini kita harus ubah ke senti terlebih dahulu. Nah, cara mengubah kilometer ke sentimeter ini kita tambah 0 sebanyak 5. Ya, atau dikali 100.000 ya. Jadi 21.000.000. Ya, jadinya 2.100.000. Nah, ini kalau dikonversi ke skala maka kita bagi 6. 6 bagi 6 1, 2.100.000 bagi 6. Ya, jadi kalau dibagi 3 dapatnya 700.000. Kalau dibagi 2 lagi berarti 350.000. Itu teknik-teknik membaginya ya. Kalau merasa pusing untuk langsung bagi 6, karena 6 itu 2 kali 3. Oh, kenapa dibagi 6? Ya, bagus pertanyaannya. Karena skala biasanya dalam bentuk 1:. Nah, tadi ini 6, ini jadi 1. Nah, supaya jadi 1 kita bagi 6 ya. Jadi kita memikirkan bahwa harus dibagi 6. Seperti itu. Lanjut tadi, kalau kesulitan bagi 6, kita boleh bagi 2 dulu lalu bagi 3. Ya. Thank you make up by me 10. Oke, lanjut ya ke nomor selanjutnya. Ke nomor 24. Bagi yang ketinggalan, don't worry, ini ada rekamannya di YouTube. Nanti boleh disimak di YouTube yang ada di profil saya, ada linknya. Sudah ada rekaman untuk 3 live sebelumnya membahas kemampuan numerik. Ini pertemuan keempatnya ya. Next, nomor 24, silakan. Ya, ini masih belum masuk di perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Nanti kita coba cari-cari soal yang mungkin pas. Oke, kita lanjut dulu di nomor 24. Silakan yang mau coba-coba nih. Nathan menggambar dengan skala 1:600. Suka banget penjelasannya, nggak terlalu lama kayak live line, to the point banget ya. Thank you. Semoga tetap seperti ini. Nathan menggambar dengan skala 1:600. Jika bidang tanah digambar dengan ukuran 8 cm dan 4 cm, maka luas sebenarnya tanah tersebut adalah ya. Jadi untuk soal ini kita konversi satu-satu saja untuk menghindari kesalahan. Panjangnya kita konversi dulu ke sebenarnya, lalu lebarnya kita konversi juga sebenarnya. Lalu hasilnya nanti dikalikan, karena luas adalah panjang kali lebar. Seperti itu. Ya, jadi bisalah kita temukan jawabannya. Jangan sampai kita coba mengalihkan cari luasnya terlebih dahulu ya. 8 kali 4, 32, terus kita ubah ke sebenarnya, nanti ada kekeliruan di situ. Karena kalau sudah dikalikan terlebih dahulu, satuannya sudah cm², sedangkan konversi skala itu masih memakai cm saja ya. Jadi saya coba pisahkan untuk yang panjang dan untuk yang lebar ya, supaya tidak keliru. Oke, silakan yang mau sambil coba-coba, saya spill sedikit-sedikit jawabannya. Ini skalanya 1:600. Nah, kita punya panjangnya 8 cm. Jadi kalau 1 sebanding dengan 600, kalau 8 sebanding dengan berapa? Nah, jadi kita memikirkan perubahannya, 1 berubah menjadi 8, ini kita kali 8. Maka yang di sebelah juga kita kali 8 supaya adil. Nah, 6 kali 8 tentunya 48. Tambah 02. Ya, jadi 4.800 cm kita konversi ke meter jadi 48 meter. Nah, kita sudah ketemu nih. AABC sudah menjawab A. Ya, kita sambil tunggu jawaban yang lainnya.
Maka demikian juga dengan lebar 1/600 kita konversi ya, 4. 1 jadi 4 ya. Jadi kita kalikan 4. Jadi 2400 alias 24 meter atau setengah ya, setengahnya. Karena kan ini 8 dan 4 dibagi 2 ya. Jadi kalau 48 dibagi 2 juga 24. Mbak Ulan juga menjawab A. Nah, kita sudah ketemu panjang dan lebar, maka kita sisa kalikan ya, karena yang ditanya adalah luas. Jadi panjang kali lebar 48 kali 24. Nah, ini tanpa harus mengalikan kita bisa tahu jawabannya, karena ini 8 kali 4 itu 32, satuannya 2. Ekornya ya, ekornya dikalikan 8 kali 4 32, maka jawabannya yang ada 2-nya. Jadi jawabannya yang A, 1152. Ya, kecuali pilihan jawabannya semuanya ada 2 di belakangnya, maka kita otomatis harus kerja manual. 48 kali 24. Oke, sambil dilihat-lihat, boleh ditanya-tanya di kolom komentar. Sambil yang sudah paham boleh lanjut ke nomor 25. Oke, yang belum paham boleh tanya-tanya, silakan. Nomor 25. Ya, silakan dilihat terlebih dahulu. Soalnya nih panjangan, tapi kita baca saja. Perbandingan uang Kayla dan Naufal 2/3. Jumlah uang keduanya 400.000. Dan Kayla diberi uang lagi 20.000 lagi oleh neneknya. Maka selisih uang Kayla dan Naufal sekarang adalah. Oke, ini boleh sebenarnya ya. Hanya perbandingan yang simple sebenarnya. Ya. Jadi kita butuh tahu uangnya Kayla dan uangnya Naufal masing-masing berapa ya, baru kita bisa dapat selisihnya ya. Jangan lupa ditambah 20.000 sebelum mencari selisihnya. Oke, silakan sambil dicoba-coba saya spill sedikit caranya ya. Biasanya kita kerja perbandingannya pakai ditanyakan per diketahui kali diketahui ya. Ya, kita boleh pakai seperti itu. Misalnya kita mau cari yang Kayla. Kita lihat perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui kita bagi dengan perbandingan yang perbandingan yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui. Jadi perbandingan yang ditanyakan kita cari misalnya Kayla ya, yang Kayla perbandingannya 2. Ya, jadi kita ambil 2 per yang diketahui jumlah uang. Jadi jumlah perbandingannya 2 tambah 3, kita jumlahkan. Nah, 2 tambah 3 dikali yang diketahui 400.000. Nah, ini 400.000-nya kita bisa bagi 5, baru kita kali 2. Atau boleh juga 2 kali 400.000 bagi 5. Cuma lebih enaknya dibagi dulu nih. 400.000 bagi 5 itu 80.000. 80.000 kali 2, 160.000. Nah, ini punyanya si Kayla. Sementara untuk Naufal, ya karena Naufal 3, maka 3/5. Kali 400.000. Sama caranya ya, karena tadi sudah dikerja di atas. Mbak Ulan Zara sudah menjawab B. Oke, jadi 80.000-nya kita kali 3, jadi 240.000. Nah, yang ditanya selisih ya. Kak, spill bukunya dong. Boleh lihat di etalase nomor 1 bukunya ya. Etalase nomor 1. Sebentar saya perlihatkan sampulnya setelah pembahasan nomor ini. Oke, sisa kita cari selisihnya, tapi Kayla kita tambah dulu 20.000. Ya, jadi Kayla ditambah 20.000 ya di sini. Jadi Kayla jadi 180.000. Jadi selisihnya adalah 240.000 dikurangi 180.000. Jadinya 60.000. Ya, jadi yang Mbak Ulan sudah perbaiki jawabannya. Ambigu benar, Mbak Binar benar ya.
Mas AABC belum pas nih. Selisihnya 60.000. Oke, bagaimana kira-kira untuk penjelasannya ya? Boleh, mudah-mudahan. Ya, jadi kita lihat kembali kalau ada yang belum dipahami ya. Baru kita lanjut ke nomor 26. Oke, tadi ada yang minta spill bukunya sedikit. Ini buku dari Drilling Tembus CPNS 2023 dari Pingli dan Fandi di etalase nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Perbandingan usia ayah dan kakak saat ini 2:1. Usia ayah 10 tahun yang akan datang adalah 60 tahun, maka usia kakak 16 tahun yang akan datang berapa? Oke, silakan yang mau coba-coba, penasaran dengan model soal seperti ini, silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Kalau mengerjakannya pakai logika saja juga sebenarnya boleh ya. Perbandingan usia ayah dan kakak saat ini 2:1. 10 tahun yang akan datang usianya 60. Mas Rizky menjawab 49. Ya, jadi saya belum memperlihatkan pilihannya ya. Pilihan E-nya 41, Mas. Jadi pilihan E-nya 41, bukan 49. Pilihan E-nya muncul di atas ya. Boleh dicek kembali Mas Rizky, apakah sudah betul jawabannya? 10 tahun yang akan datang, usia kakak 16 tahun yang akan datang. Ya, jadi ini sebenarnya saya melihatnya mungkin ada yang kurang pas ya. Perbandingan usia ayah dan kakak saat ini 2:1. Ayah banding kakak 2:1. Usia ayah 10 tahun yang akan datang 60. Ya, typo. Usia ayah 10 tahun yang akan datang adalah 60. Berarti di sini usia ayah saat ini berapa kira-kira? Kalau 10 tahun yang akan datang usianya adalah 60, maka usianya sekarang dikurangi usianya yang 10 tahun yang akan datang, kita kurangi 10 harusnya ya. Jadi kita tahu usianya saat ini 50. Seperti itu. Nah, kalau usianya 50 sedangkan perbandingannya 2:1, nah berarti kita bisa dapat ya. Seperti itu kuncinya. Mudah-mudahan bisa ya. Saya pikir tadi keliru karena jumlah ya, ternyata boleh. Nah, usianya ayah 50. Nah, berarti usianya kakak berapa nih? Usianya kakak 25. Mas Ahmad, thank you penjelasannya. Dikali 2 ya, 25 untuk dapat 50 kita kali 2. Ya, kali 25, kali 2. Kali 25. Jadi hasilnya 25. Jadi usia kakak saat ini 25 tahun. Nah, usia kakak 16 tahun yang akan datang, jadi sisa ditambah 16. Jadi jawabannya 41 tahun. Oke, kira-kira seperti itu. 41 tahun. Oke. Masih simple ya. Kuncinya adalah mengurangi 10 dulu ya di sini karena kita mengerjakan perbandingannya sesuai dengan yang diketahui pada soal. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Kita lanjut ke soal nomor 27. Iya. Soal nomor 27. Semalam Jason, selamat datang di live. Silakan kita belajar malam hari ini. Nomor 27, dalam 60 hari 10 pekerja mampu menyelesaikan 1 unit rumah. Ya, jika pekerjanya dikurangi 5, maka mengerjakan 1 unit rumah yang sama akan selesai dalam waktu berapa hari? Oke. Silakan dipikir-pikir logikanya untuk nomor 27. Jadi ini perbandingan sudah masuk perbandingan senilai sama berbalik nilai ya.
modelnya. Jadi saya sambil menunggu jawaban dari para tim aktif yang bekerja. Mas Rizky sudah menjawab 120. Ya. Mas Ahmad juga sudah menjawab sama. Oke, 3 orang ya. Mbak Shanum juga sudah menjawab. Oke, jadi ada 2 jenis perbandingan ya. Perbandingan senilai, Vin sudah menjawab sama, dan perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi kalau perbandingan senilai itu biasanya sama-sama bertambah ya. Ini misalnya di soal ini kan ada antara hari dengan antara pekerja. Kalau dia perbandingan senilai, semakin bertambah harinya, semakin bertambah pekerjanya, harinya juga makin bertambah. Jadi senilai namanya. Mbak Haibaragi juga sudah menjawab, Mbak Yuandari. Sementara kalau berbalik nilai justru berlaku sebaliknya. Nah, di soal ini lebih ke perbandingan berbalik nilai ya. Karena kalau 60 hari oleh 10 pekerja menyelesaikan 1 unit rumah. Pekerjanya dikurangi 5, pekerjanya dikurangi 5, jadi sisa 5. Nah, secara logika, kalau pekerjanya berkurang, maka justru harinya makin lama selesainya ya. Jadi inilah yang disebut perbandingan berbalik nilai. Ya, kita misalkan yang kita cari adalah X ya. Ya, jadi mungkin kalau logika, karena ini berkurang setengah, maka harinya kali 2. Jadi jawabannya 120. Jadi Bang boleh jelasin lagi berbalik nilai sama senilai. Oke. Saya ulang sekali lagi ya. Ini sistem namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau seandainya ini senilai, seandainya ya, ini soal senilai, maka kita bisa kerjanya langsung nih. Nah, jadi kerjanya kali silang seperti ini. Atau boleh pakai logika aja. Ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi kita akan menjawab ini 30. Seandainya ini senilai. Nah, tapi karena ini soal berbalik nilai, secara logika semakin sedikit pekerja, maka justru makin lama pekerjaan selesai. Maka kita kerjanya yang sebelumnya seperti ini, kita harus balik salah satunya ya. Biasanya saya balik yang ada X-nya. Jadi saya tukar gini. Nah, setelah dibalik, baru kita kerjakan soalnya ya. Jadi setelah dibalik baru kita pakai logika, apakah kali silang atau kita coba-coba ya. Kayak gini, 5 kali berapa dapat 10? 5 kali 2 berarti 60 dikali 2 dapat X. Jadi 60 kali 2 120. Jadi ini perbedaan cara pengerjaannya antara senilai sama berbalik nilai. Dari mana kita tahu ini senilai apa berbalik nilai ya? Dari soalnya ya. Biasanya kalau ada hari-hari dengan pekerja itu pasti berbalik nilai. Harus ada di balik salah satunya ya. Salah satu. Sebenarnya banyak versi cara. Kenapa harus dikali 2? Ya, ini kita memikirkan kuncinya. Jadi kali 2 ini kita pikirkan dari mana? Dari logika bahwa 5 dikali berapa supaya bisa dapat 10. Atau 10 bagi 5 berapa ya. Jadi kita ambil kuncinya adalah dikali 2. Seperti itu. Ya, jadi kadang ini berhasil, kadang juga tidak. Kadang kita harus buatnya bentuk ini, kalau tidak dapat kalinya ya, kita buat dalam bentuk kali silang. Jadi X kali 5, 5X. Kemudian 10 kali 6 jadi 600. Baru 600-nya dibagi 5. Karena di sini kali 5 pindah jadi bagi 5. Jadi jawabannya juga akan sama 120. Ya, jadi disarankan kalau masih bisa dilogikakan kali-kalinya ya dikali aja. Kalau buntu baru kita melakukan namanya kali silang. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan untuk nomor 27. Boleh ditanya-tanya lagi sebentar ya. Ya, yang kalau masih ada yang kurang jelas sambil dilihat nomor 28. Ya, sambil dilihat nomor 28.
Ini soalnya bukan perbandingan senilai lagi nih nomor 28-nya. SS Bang. Oh, tadi ada yang mau SS. Saya kasih kesempatan dulu SS nih. Untuk nomor 27. Silakan di SS. 1 2 3 4 5. Udah ya. Nanti ini ada rekamannya di YouTube ya. Boleh dicek di link pada profil. Silakan. Nomor 28. 28 kayaknya B, 1:4. Oke. Jason sama Mas Rizky. Om Muhni, aku Kia. Ini ponakan saya nih. Dah Bang, ya sudah di SS. Oke, silakan dicoba. Nomor 28. Ada 2 buah kubus. Kubus kedua memiliki panjang sisi 2 kali lebih panjang dari kubus pertama. Perbandingan luas permukaan kubus. Oke. Kayaknya B. Yang menebak B tadi gimana logikanya? Cara cepatnya ya. Karena pada soalnya baru muncul langsung bisa prediksi nih jawabannya yang B. Mas Ahmad juga B. Jawabnya. Oke. Luar biasa ya. Laju-laju mengerjakannya. Ya, sebenarnya kuncinya ada pada rumusnya. Kuncinya ada pada rumusnya bahwa luas permukaan sebuah kubus itu adalah 6S kuadrat. Ya, Mbak Nuriana juga sama menjawab B. Jadi ketika ada dua yang dibandingkan, ya, jadi kita membandingkan kubus 1 dengan kubus 2. Sebenarnya yang berbeda dari kedua kubus itu hanyalah sisinya saja. Jadi kita bermain di S kuadrat. Ya, jadi kalau kubus pertamanya kubus keduanya 2 kali lipat, jadi 1 sama 2 ya. Jadi istilahnya S sama 2S. Ya, sisa dikuadratkan. Jadi nanti akan jadi 1:4. Ya, jadi langsung akan dapat jawaban. Ya, kalau mau coba misalnya ya. Ini yang pertama, kubus pertama. Kubus yang kedua berarti 6 baru 2S pangkat 2. Ya, karena kan kubus yang kedua 2 kali lebih panjang daripada kubus pertama. Jadi kalau kubus pertama itu S, kubus keduanya 2S. Nah, 2S. Jadi sisa kita pangkat 2 ya. Jadi kubus pertama tetap 6S kuadrat. Kubus kedua 6 kali 2S kuadrat. Jadi 4S kuadrat. Nah, apa perbedaan dari 6S kuadrat dan 6 kali 4S kuadrat? Ya, bedanya adalah 1 sama 4. Jadi ada pengali 4-nya di sini. 6S kuadrat. 6S kuadrat. Jadi ada 4 yang membedakan. Jadi jawabannya 1:4. Seperti itu kira-kira ya. Tanpa harus kita membuat pemisalan berapa-berapa. Oke, 29. Jason sudah menjawab dengan Mas Rizky B. Sama-sama B ya. Kita lihat sebentar sambil yang lain. Tanya-tanya boleh ya, silakan, jangan ragu-ragu. Tanyakan keluh kesahmu di sini. Nomor 29. Seekor bakteri mampu berkembang biak menjadi 2 bakteri dalam waktu 15 menit. Perbandingan jumlah bakteri awal dengan 1 jam 45 menit setelahnya. Kakak C. Ya, selamat datang Mbak Azalia Fashion Store. C. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Mas Ahmad justru menjawab A. Jadi sudah 3 versi jawaban ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ya, kita lihat sebentar seperti apa. Ya, ini kan setiap 15 menit ya. Jadi ini membelahnya dia selama, ada yang menjawab D lagi nih, 1:32. Dan Kies, aku B. Ya, ada beda-beda versi ya. Oke, kita bahas aja ya. Jadi seekor bakteri berkembang biak menjadi 2 dalam waktu 15 menit. Jadi awalnya nih 1. Nah, 15 menit kemudian jadi 2. Nah, kemudian menjadi 4,
kemudian menjadi 8. Karena kan membelah diri kan, kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ganti jawaban boleh. 16, habis 16 32, habis 32 64, habis 64 128, habis itu 256. Jadi dikali-kali 2. Nah, pertanyaannya ini berapa kali membelah ya? Kan ini 15 menit ya. Ini 1 jam 45 menit. Jadi kalau 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 menit itu berarti 60 bagi 15 4. Terus 45 menitnya bagi 15 itu 3. Jadi 7 kali membelah. Dari mana dapat 7-nya? Dari 1 jam 45 menit bagi 15 menit. Ya, itu 7 kali pembelahan ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 128 ya. Nah, yang ditanya perbandingannya 1 banding 128. Ya, seperti itu ya. Jadi 7 kali membelah. Awalnya kan bakterinya 1, seekor bakteri. 15 menit, 15 menit, 15 menit. Kalau secara logika nih, 15 menit, setengah jam, 45 menit, sejam. Sejam 15 menit, sejam 30 menit, sejam 45 menit. Jadi 1 banding 128. Ya, jadi ini sebenarnya boleh pakai rumus barisan ya, barisan geometri namanya ya. Tapi bukan 2 banding 128. Iya, bukan. Soalnya kan bakteri di awal dengan bakteri di akhir. Bakteri di awalnya kan 1. Bakteri di akhirnya 128. Jadi 1 banding 128. Soalnya kan jumlah bakteri. Permisi maghrib dulu Gan, silakan. Yang ada di waktu Indonesia Barat maghriban dulu. Ini kita live-nya dari Indonesia Tengah nih, sudah sholat maghrib tadi. Cara tahu 128 itu 1 jam 45 menit gimana Bang? Ya, jadi 1 jam 45 menit ya kita konversi ya. 1 jam itu 60 menit. Kemudian 45 menit ya. Jadi ini kita bagi 15 karena dia membelah diri setiap 15 menit. Kalau 60 menit bagi 15 itu 4. 45 menit bagi 15 itu 3. Jadi total 7. 7 ini apa? 7 ini adalah 7 kali mengalami pembelahan. Jadi ini pembelahan pertama, pembelahan kedua sampai pembelahan ke-7. Ya, jadi setiap pembelahannya dikali 2. Nah, boleh juga di total kayak Mas Rizkinya ya, 105. AABC kok bisa 7 kali pembelahan. Nah, ini 7 kali pembelahan. Gimana? Boleh ndak? Ya. Biasanya kalau masih sampai 7 kali pembelahan masih gampang. Masih bisa. Kak, kalau ditanya jumlah bakteri di jam segitu, ya sama. Jumlah bakterinya 128 di jam segitu. Ya. Karena ini sistemnya bakterinya saling membelah. SS boleh silakan. Boleh juga 2 pangkat 7. Iya benar. Boleh 2 pangkat 7. Karena 7 kali pembelahan ya. 2 pangkat 7 dapat langsung 128. Jumlah bakterinya di jam segitu emang sudah begitu karena bakterinya dari awal kan beda sistemnya sama apa ya? Kalau ini bakteri kan bakterinya dari awal membelah. Jadi jumlah bakterinya sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Beda dengan tipikal soal lain yang misalnya suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3. Ya, nanti jadinya SN kalau tipikal soal yang seperti itu. Oke, gimana? Mau lanjut nggak nih? Atau masih ada yang ditanyakan? Silakan. Lanjut. Oke. Boleh. Next, Kak. Oke. Kita masuk ke nomor 30. Ini cuma kepotong soalnya ya. Untuk nomor 30 saya tuliskan dulu yang kepotongnya biar bisa dikerjakan. Untuk membuat ramuan minuman dengan bahan maka banyak bahan AB
adalah sendok A. Ini soalnya kurang lengkap ya. Jadi ini soalnya. Terus di sebelah soalnya juga kurang lengkap nih. Banyak bahan A dan B yang harus ia tambahkan adalah sendok. Ya, jadi mungkin maksudnya adalah berapa sendok begitu ya. Adalah berapa sendok. Tapi kita lihat dulu. Untuk membuat ramuan suatu minuman dibutuhkan bahan A dan B 3:4. Meramu minuman tersebut dengan jumlah dalam jumlah banyak. Ia menuangkan 21 sendok bahan A, maka banyak bahan A dan B yang harus ia tambahkan adalah ya. Ini boleh mungkin ya dicoba-coba. Kalau dia menambahkan 21 sendok bahan A, ini kuncinya gini aja ya biar tidak pusing nih. Ini kan 3:4. Nah, ini ditambahkan 21. Nah, berarti kali 7 ya. Nah, 3 kali 7 21. Jadi kali 7 ini adalah kuncinya. Maka 4 juga kita kali 7. Jadi 28. Nah, berarti banyak bahan yang ditambahkan, sisa ditambahkan ini 21 tambah 28 jadi 49. Seperti kata Mas Rizky. Cerdas luar biasa Mas Rizky ya. Oke, kita lanjut aja karena soalnya kurang representatif ya. Kita masuk ke nomor 31. Bentar ya. 31, silakan. Ini ada murid-murid saya nih juga di SMP yang gabung di live malam ini. Dani Indro Lani memiliki jumlah perbandingan umur 3:1:4. Ya. Jumlah umur ketiganya 168. Selisih umur Dani dan Lani adalah, ya silakan dicoba. Ini boleh ya, kayaknya boleh. Dani dan Lani. Udah langsung. Jason izin nanti kapan-kapan lagi ikut. Oke Jason, silakan. Mbak Tantri menjawab C. Mbak Hujan Dini Hari menjawab C. Semoga benar ya. Sambil kita tunggu yang lain. AABC menjawab C. Oke. 3 orang menjawab C. Sudah pada yakin ya dengan jawabannya nih. Oke. Kita simak pembahasannya ya. Jadi kita langsung pakai aja ya sistem yang perbandingan yang diketahui dibagi yang ditanyakan dibagi yang diketahui. Jadi perbandingan yang ditanyakan selisih. Perbandingan Dani dan Lani. Dani dan Lani di sini yang 3 dan 4. Selisihnya berarti 1. Per yang diketahui jumlah umur mereka bertiga. 3 tambah 1 tambah 4. Jadi 3 tambah 1 tambah 4. Jadi yang ditanyakan dibagi yang diketahui, kemudian dikali dengan yang diketahui. Jadi 168. Jadi 1/8 dikali 168. Jadi cuma langsung bagi 8 ya. 16 bagi 8 kan 2. 8 bagi 8 1. Jadi langsung dapat jawabannya 21. Ya, keren ya kalau sudah lancar. Kalau sudah lancar biasanya cuma lihat-lihat aja langsung dapat jawabannya. Ya, tadi ada beberapa yang cepet banget tuh bisa kerja. Kalau belum lancar boleh pakai cara tabel juga boleh ya, banyak cara. Nomor 32. Izin ya Bang, di sini maghrib ya. Mbak Nuriana silakan sholat maghrib dulu. Mas Daniel sudah menjawab C. Nah, di nomor 32 atau di nomor 31 Mas Daniel? Ya, kita sambil tunggu jawaban dari yang lain. Sambil dilihat-lihat dikomentari di nomor 31 kalau ada yang kurang jelas boleh kok ditanyakan. Kuni memiliki 30 kambing. Ya, Mbak Tantri menjawab B, ABC menjawab B. Cukup untuk makanan kambing 15 hari. Ternyata 5 kambingnya dijual. Cadangannya akan habis dalam waktu. Ya, pada jawab B nih Mbak Hujan Dini Hari sama Mbak Gita. Oke. Ini perbandingan berbalik nilai ya. Karena jatuhnya kambing
sama stok makanan dalam hari ya. Nah, kalau kambingnya 30, ini cukup untuk 15 hari. Ternyata 5 kambingnya dijual, dikurangi 5 dong kambingnya. Maka sisa 25. Maka ini sisa habis berapa hari? X ya. Ya, jadi ini adalah Mas Adam, Mas Vin ya. Mas R jawabnya ABCD, pusing kayaknya ya. Jadi ini kita pakai perbandingan berbalik nilai ya. Karena makin sedikit kambingnya, justru makanannya akan makin lama harinya habis gitu. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Jadi kita kerjanya berbalik. Kita tukar ini 15 X, kita tukar X 15. Seperti itu ya. Jadi kita tukar. Nah, bagaimana ini sekarang pengerjaannya? 18 hari ya. Ya, jadi ini kita bisa kerjakan kali silang boleh sederhanakan dulu boleh ya. Kalau saya sih cenderung pakai cara ini. 25, ada yang jawab 25, ada yang jawab 18. 25 buat dapat 15, kita bagi 5 baru dikali 3. 25 bagi 5 dapat 5 kali 3 dapat 15. Jadi sama untuk 30. 30-nya kita bagi 5 dapat 6, dapat 6 terus kali 3 dapat 18. Seperti itu ya. Atau boleh pakai kali silang nih, bagi yang belum lancar-lancar boleh pakai kali silang. 25 kali X berapa? 25 kali 15. Habis itu 30 kali 15 bagi 25. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, nanti akan dapat jawaban 18 ya. Disederhanakannya nanti dicoret-coret. 30 sama 25 dibagi 5, habis itu 15 sama 5 dibagi ya. Atau dapat juga kita sederhanakan dulu di sini. 30 sama 25-nya ini bisa kita sama-sama bagi 5. Jadi maksudnya gini nih. 30 sama 25 kita bagi 5 bagi 5. Dapat 5 sama 6. Terus 6 sama 15 kita bagi 3. Dapat 2 sama bagi 3. Dapat 2 sama 5 ya. Seperti itu ya. Sorry, di atas 6. Terbalik ya. 6, 5. Terus ini ulang. 30 per 25 sama dengan X per 15. Bagi 5, 6 per 5. Terus 5 dengan 15 bagi 5, 1 dan 3. Jadi pas dikali silang, nanti X kali 1 X, 6 kali 3, 18. Boleh juga seperti itu, lebih simpel. Atau bisa juga pakai cara yang lainnya ya. Banyak cara untuk menyelesaikan soal bentuk perbandingan berbalik nilai seperti ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum lanjut ke nomor selanjutnya. Jadi di sini mengalami balik ya, dibalik. Perbandingan berbalik nilai. 15X dibalik X15. Sambil dilihat-lihat, boleh dicoba nomor 33-nya. Ini yang lain boleh coba nomor 33. Oke, saya ubah dulu posisi. Oke, atas sedikit. Rior memiliki 2 buah persegi panjang. Panjang sisi, ini soal terakhir ya. Nanti sebentar kita lanjut kembali di pukul 9 WIB atau jam 10 WITA. Karena saya ada kegiatan 15 menit lagi, jadi harus siap-siap juga untuk kegiatan lain. Soal nomor terakhir. Rior memiliki 2 buah persegi panjang. Panjang sisi persegi pertama 8 kali. Sedangkan panjang sisi persegi kedua 1/4 dari panjang sisi persegi panjang 8X, bukan 8 kali ya. Adalah 1/4 dari panjang sisi persegi pertama. Perbandingan keliling kedua luas.
Kak, halaman berapa? Ada di halaman 195 nih. Kegiatan nonton bola, bukan. Teleshopping, bukan nonton bola. Ada kegiatan kewajiban lain yang harus diselesaikan. Oke, udah ada jawaban dari Bayo. Jawabannya A katanya. Oke, ditunggu juga jawaban yang lain sebagai pembanding ya. Tadi ada Mbak atau Mas Upname ini yang sudah menjawab juga. Oke. 2 buah persegi panjang. Panjang sisi persegi pertama. Ini harusnya persegi ya. Panjang sisi persegi pertama 8x. Jadi ada 2. Ada yang sisinya 8x. Sedangkan panjang sisi persegi kedua 1/4 dari panjang sisi persegi pertama. Jadi S-nya 1/4 dari 8x. Jadi 2x. Nah, 8x sama 2x. Jadi ini sebenarnya sudah bisa dibandingkan ya. Ambigu menjawab C. Ya, kita lihat sebentar mana jawaban yang tepat. Yang ditanya perbandingan kelilingnya ya. Perbandingan keliling keduanya. Ada yang menjawab 2:1. Keliling sebenarnya ya, kalau ditanya perbandingan keliling sebenarnya tidak perlu lagi, kita bandingkan saja ini 8:2. Jadi 4:1 sebenarnya. Karena tidak ya. Bisa. Karena kalau mencari keliling kan kali 4. Keliling adalah 4S. Nah, di sini keliling adalah 4S. Jadi keduanya kita kali 4. Jadi tidak akan berpengaruh ya. Nah, tidak akan berpengaruh terhadap perbandingan akhirnya. Jadi mending langsung kita bandingkan saja 8:2. 8:2. Nah, kalaupun mau nekat mau coba cari kelilingnya 4S, 4 kali 8X, nanti 32X. Terus keliling yang ini 4 kali 2X, nanti dapat 8X. Dibandingkannya juga akan tetap dapat 4:1. Nah, iya, soalnya keliru ya. Dibilangnya persegi panjang. Tapi soalnya hanya diketahui sisi persegi ya. Jadi soalnya kayaknya keliru. Itu harusnya persegi. Mas Nicholas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 4:1. Ya, 4:1 nih. Oke, silakan yang mau tanya. Mohon maaf, ini saya harus end live beberapa saat lagi karena mau siap-siap untuk kegiatan lainnya. Sebentar ada live-nya lagi, silakan di follow dulu untuk dapat notifikasi live-nya. Sebentar ada live lagi jam 9 malam waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, insya Allah. Jadi untuk live kali ini sudah direkam, nanti akan diupload juga di YouTube saya, di YouTube Medmood. Boleh diklik link profil, di profil ada link untuk menuju ke YouTube. Live ini adalah live yang keempat. Live yang kemarin 1-3 sudah diupload di sana. Jadi jangan takut ketinggalan ya untuk pembahasan dari buku ini yang ada di etalase 1. Oke, jadi cukup dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, keterbatasan waktu. Sebentar kita lanjut kembali pada pukul 9 WIB atau pukul 10 WITA. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa.